Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Wawan Gunawan, guru SMA Negeri 1 Serang Panjang. Pada kesempatan video kali ini, yaitu video pemecahan masalah, saya akan mencoba mengangkat masalah tentang cara mengatasi dan mencegah bullying di sekolah. Adapun yang menjadi akar permasalahannya adalah pada waktu 1 bulan yang lalu saya melihat sikap siswa yang melakukan perundungan atau bullying di sekolah, yaitu yang pertama memanggil temannya dengan sebutan blacks atau hitam. Hal ini karena temannya berkulit coklat matang atau hitam, sehingga temannya marah karena tidak suka disebut black. Yang kedua, pada waktu yang lain saya melihat siswa meludahi temannya berulang-ulang. Dari kedua akar permasalahan tersebut, saya ingin mencoba menyampaikan pemecahan masalah. Namun sebelum itu akan saya coba menyampaikan tentang apakah itu bullying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata bully adalah rundung, sedangkan bullying adalah perundungan. Menurut KBBI edisi kelima, kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional, psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Adapun bullying menurut Caloroso tahun 2007 mengungkapkan bahwa bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik. Adapun faktor-faktor perilaku bullying. Yang pertama adalah faktor orang tua. Orang tua adalah role model untuk anak-anaknya, sehingga perilaku mereka mudah untuk ditiru. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua, lingkungan sekolah dan lingkungan yang disebabkan pergaulan teman. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya dapat menimbulkan pengaruh yang negatif karena adanya penyebaran ide bahwa bullying bukan suatu masalah yang besar, melainkan hal yang wajar untuk dilakukan. Yang keempat, faktor media sosial. Media sosial merupakan bagian dari kehidupan yang mempengaruhi pola hidup bagi seorang, baik melalui media cetak maupun elektronika, dan dampak yang ditimbulkan dapat memberi manfaat atau bahkan merugikan. Yang kelima, faktor iklim sekolah. Kurang puasnya pengasuhan yang dialami anak mengakibatkan anak merasa sedikit mendapatkan cinta, perhatian, pengawasan, serta asuhan anak tidak memberikan batas yang jelas tentang tingkah laku yang dilarang, disebut dengan pola asuh atau permissive parenting. Selanjutnya, jenis bullying. Menurut Caloroso, perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yaitu bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal paling sering dan mudah dilakukan. Contohnya, menyebutkan julukan nama, celaan, fitnah,
kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contohnya, memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, bullying secara relasional. Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang. Contohnya, pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang keempat, bullying elektronik. Bullying yang dilakukan pelakunya melalui secara elektronik atau melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, setting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Dan biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku bullying antara lain hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di sekitarnya. Yang ketiga, merupakan tokoh populer di sekolah. Yang keempat, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan, atau melecehkan. Selanjutnya, cara mencegah bullying yang bisa dilakukan di sekolah. Ini penting supaya kita menjadi tahu bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah bullying. Yang pertama, sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Hal penting yang menjadi dasar dalam pencegahan perundungan adalah pemahaman terkait perundungan itu sendiri, terutama efek perundungan yang bisa menimbulkan trauma hingga dewasa. Satuan pendidikan harus bisa memberikan pemahaman mengenai perundungan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Pemahaman terkait perundungan dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti amanat pembina saat upacara, edukasi perundungan oleh guru di dalam kelas, ataupun membuat poster-poster terkait perundungan yang dipajang di lingkungan sekolah. Yang kedua, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Seluruh komponen warga sekolah juga harus dilatih untuk memiliki rasa simpati dan juga empati kepada warga sekolah lainnya. Salah satunya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri seseorang yang mengalami perundungan dan menawarkan bantuan yang sesuai. Yang ketiga, membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Karena maraknya perundungan yang berakhir damai dan kurangnya mempertimbangkan efek psikologis korban, maka satuan pendidikan harus bisa membuat kebijakan, aturan, dan juga sanksi yang tegas terkait aksi perundungan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Ketika ada perundungan terjadi di sekolah, seringkali terlambat mengetahui atau merespon. Karena itu, satuan pendidikan perlu memiliki sistem mekanisme pelaporan kasus perundungan yang ada di lingkungan sekolahnya. Yang kelima, mengadakan kegiatan anti perundungan. Satuan pendidikan bisa memulai program sekolah yang menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma yang menentang perundungan. Program-program tersebut dapat dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Contoh kegiatannya, Anti-Bullying Day, pentas seni,
penandatangan deklarasi anti perundungan oleh seluruh warga sekolah ataupun ide-ide kreatif lainnya. Dari permasalahan yang saya ungkapkan di awal, tentu dilakukan sebuah pemecahan. Kami berkolaborasi antara guru, wali kelas, guru BP, dan orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang menjadi pelaku bullying atau perundungan, serta penandatangan surat pernyataan siswa untuk tidak melakukan bullying atau perundungan. Hasil dari pemecahan masalah tersebut, setelah dilakukan pembinaan dan penandatangan surat pernyataan, maka siswa tersebut tidak lagi melakukan perundungan dan sekarang menjadi siswa yang baik. Kesimpulannya, bahwa cara sekolah mencegah bullying tentunya akan sukses dan berhasil apabila seluruh ekosistem sekolah turut mendukung. Selain itu, lingkungan terdekat warga sekolah juga berperan penting dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam bermasyarakat. Demikian video pemecahan masalah kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.